Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Sergio Ramos bisa turun lawan Chelsea. Sergio Ramos masih menjalani pemulihan usai cedera. Ramos baru punya 3 penampilan bersama Madrid di 2021. Rentetan cedera plus tertular virus corona menyebabkannya menepi. Ramos baru mulai terlihat latihan pekan ini. Bek asal Spanyol itu mulai berlatih di Valdebebas yang membuat spekulasi comeback-nya mencuat. Dan laporan dari Spanyol menyebut Ramos siap turun menghadapi Chelsea di semifinal Liga Champions. Sengit, Leeds versus Manchester United berakhir tanpa gol. Laga bertajuk Crosses Derby antara Leeds United versus Manchester United digelar di Stadion Ellen Road dalam lanjutan Liga Inggris. Fernandes with the ball in that header. It's as far as Dallas. Kedua tim tampil berimbang dan gagal mencetak gol di babak pertama. Gol tidak kunjung tercipta di babak kedua sehingga memaksa skor 0-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Kedua tim harus puas mendapatkan 1 poin. Dengan hasil ini, Manchester United gagal mendekatkan poin dengan Manchester City di klasemen Liga Inggris dan kini mengkoleksi 67 poin. Sementara itu, Leeds naik ke urutan ke-9 dengan 47 poin. Burnley gilas Wolves 4 gol tanpa balas. Bertanding melawan Wolves dalam laga lanjutan Liga Inggris di Molineux Stadium. Burnley menang telak 4-0. Chris Wood mencetak hat-trick masing-masing di menit ke-15. He's got a chance here, Wood. Looks to get in! Burnley lead! Menit ke-21. They've nicked it. Can they finish here? Yes! It's 2-0! Dan menit ke-44. Gets it in the middle there. Yes! Goal for the Granite. It's Wood's hat-trick. Tambahan 1 gol dicetak oleh Ashley Westwood di menit ke-85. Will it fall here for Wood? Helps it up for Westwood. That's 4. What a finish. Dengan kemenangan ini, Burnley berada di posisi ke-14 dengan 36 poin. Sedangkan Wolves berada di peringkat ke-12 dengan 41 poin. Di pertandingan lainnya, Aston Villa bermain imbang 2-2 dengan West Brom. Final Piala Liga Inggris, Manchester City juara usai atasi Tottenham 1-0. Duel final Piala Liga Inggris digelar di Wembley. Manchester City tampil dominan selepas kick-off dan menciptakan banyak peluang. Tottenham Hotspur lebih banyak menunggu dan mengincar lewat serangan balik. Babak pertama berakhir 0-0. Kebuntuan baru pecah di menit ke-82 ketika sepak pojok Kevin De Bruyne disambut sundulan Aymeric Laporte. The free kick. And it's turned in by Aymeric Laporte. Gol itu jadi pembeda sekaligus penentu untuk Manchester City yang berhak mengangkat trofi Piala Liga Inggris. Juara Piala Liga Inggris sudah, Manchester City incar trofi berikutnya. Manchester City menambah koleksi trofinya dengan menjuarai Piala Liga Inggris. City bertekad untuk menjaga momentum demi mengejar gelar lainnya. Di Premier League, City berada di baris terdepan dalam perebutan gelar juara. Sementara itu, di Liga Champions, langkah Kevin De Bruyne dan kawan-kawan sudah sampai babak semifinal. Aymeric Laporte berharap kesuksesan di Piala Liga Inggris mendongkrak rasa percaya diri Manchester City untuk mengejar gelar-gelar berikutnya. Fans Setan Merah terbangkan spanduk Glazer out. Kritik terhadap pemilik Manchester United terus disuarakan supporter Setan Merah. Mereka menyebut keluarga Glazer sebagai pencuri. Spanduk itu diterbangkan sejumlah kelompok supporter Manchester United jelang laga lawan Leeds United di Ellen Road. Mereka menyewa pesawat untuk menerbangkan tulisan 2 miliar dicuri, #GlazerOut. Ini adalah aksi lanjutan dari protes sebelumnya yang dilakukan supporter MU terhadap keluarga Glazer selaku pemilik klub. Pada Sabtu kemarin, ribuan supporter berkumpul di patung Trinitas MU untuk mendemo keluarga Glazer.
Villarreal versus Barcelona, Griezmann brace, Blaugrana menang 2-1. Villarreal versus Barcelona tersaji di Estadio de la Ceramica. Tim tuan rumah mencetak gol lebih dulu melalui Samuel Chukwueze di menit ke-26. Chukwueze's got the chance, Chukwueze! And he turns it. Barcelona membalas lewat 2 gol yang dibukukan Griezmann pada menit ke-28. Now Griezmann. Oh my word. And it's in the back of the net. Dan di menit ke-35. But he's there, and he's got the ball in the back of the net, and that's going to stand. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Los Culés 2-1. Di babak kedua, Villarreal harus bermain dengan 10 pemain usai Manuel Trigueros di kartu merah wasit. Skor 2-1 untuk Barcelona bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Dengan hasil ini, Barcelona berada di posisi ketiga klasemen Liga Spanyol dengan 71 poin, sedangkan Villarreal tertahan di peringkat ke-7 dengan 49 poin. Bilbao versus Atletico Madrid, Los Colchoneros menyerah 1-2. Bilbao versus Atletico Madrid berlangsung di Stadion San Mamés. Tim tuan rumah tampil menyerang sejak awal pertandingan. Mereka membuka keunggulan ketika laga baru memasuki menit ke-8 lewat aksi Alex Berenguer. To the byline, a deflected cross, an early chance, and an early goal for Atletico. Atletico pun mencoba menyamakan kedudukan. Hasilnya, Stefan Savic mampu mencetak gol di menit ke-77. Corner is curled in and flicked on. Namun Bilbao mampu kembali unggul setelah Inigo Martinez mencetak gol di menit ke-86. Delivers it swinging out. It is met by Inigo Martinez. Dengan hasil ini Atletico gagal menjauhkan jarak dari kejaran Real Madrid dan Barcelona. Los Colchoneros masih berada di puncak dengan 73 poin atau hanya unggul 2 angka saja dari Los Blancos dan Los Culés. Sementara itu Bilbao naik ke posisi ke-10 dengan 41 poin. Hasil La Liga Jornada ke-32 hari ini. Huesca kalah 0-2 dari Getafe. Celta Vigo menang 2-1 atas Osasuna. Sevilla menang 2-1 atas Granada. Fiorentina versus Juventus, Bianconeri bawa pulang 1 poin. Juventus harus puas dengan 1 poin kala bertandang ke Fiorentina di Artemio Franchi Minggu 25 April. Bianconeri imbang lawan La Viola dengan skor 1-1. Fiorentina mendapat hadiah penalti di menit ke-29 usai Rabiot melakukan handball di kotak terlarang. Dusan Vlahovic yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugas dengan baik. To try and move them away from the relegation. Juventus baru bisa menyamakan skor di menit ke-46 melalui gol Alvaro Morata. Chop inside, his first involvement. Dengan hasil ini Juventus berada di posisi 4 dengan 66 poin, sementara Fiorentina di posisi ke-14 dengan 34 poin. Inter versus Verona, gol tunggal Darmian menangkan Nerazzurri. Inter Milan makin dekat dengan Scudetto usai menang 1-0 atas Hellas Verona dalam lanjutan Liga Italia di Giuseppe Meazza Minggu 25 April. Inter menang berkat gol Matteo Darmian di menit ke-76. And Darmian scores! Brought off the bench. Berkat kemenangan ini, Inter Milan menjauh dari rival-rivalnya di puncak klasemen Liga Italia dengan mengumpulkan 79 poin dari 33 pertandingan. Sementara Verona berada di posisi ke-10 dengan 41 poin. Cagliari versus Roma, Giallorossi kalah 2-3. AS Roma kembali gagal meraih kemenangan dalam lanjutan Liga Italia di Sardegna Arena Minggu 25 April. Tandang ke markas Cagliari, Giallorossi kalah dengan skor 2-3. Cagliari unggul lebih dulu di menit keempat lewat gol Karalampos Lykogiannis. This is Nandez. It must be. It is. Roma menyamakan skor di menit ke-29 lewat gol Charles Perez. Ball through Carles Perez. It must be. Cagliari kembali unggul dengan mencetak 2 gol melalui Razvan Marin di menit ke-57. Marin can hit them. Marin does hit it.
just like he did. Dan Joao Pedro di menit ke-64. Marin sends it in, and Joao Pedro has a... Roma memperkecil ketertinggalan di menit ke-69 lewat gol Federico Fazio. Carles Perez with the corner, Fazio's header, 3-2. Akibat kekalahan ini, Roma yang gagal menang dalam 3 laga terakhir masih tertahan di peringkat ke-7 klasemen Liga Italia dengan 55 poin. Sedangkan Cagliari dengan sementara keluar dari zona degradasi dengan menempati urutan ke-17 dengan 31 poin. Hasil Serie A Giornata ke-33. Benevento menang 2-4 atas Udinese. Atlanta menang 5-0 atas Bologna. Sampai pekan ini, pemuncak top skor masih ditempati oleh Cristiano Ronaldo dengan 25 gol, diikuti oleh Romelu Lukaku dengan 21 gol, dan Luis Muriel dengan 19 gol. Thibaut Courtois siap reuni dengan Chelsea. Kiper Real Madrid Thibaut Courtois dikabarkan dalam kondisi yang fit untuk menghadapi Chelsea di leg pertama semifinal Liga Champions Rabu 28 April mendatang. Jika Courtois bermain, maka ia akan bereuni dengan mantan klubnya tersebut. Zinedine Zidane diprediksi akan mempercayakan Courtois menjaga gawang El Real. Kiper asal Belgia itu belum kebobolan di 4 pertandingan terakhir. Ini menjadi salah satu indikasi bahwa yang bersangkutan menunjukkan kontribusi yang tinggi bagi tim. Juventus versus Fiorentina imbang, Pirlo akui lakukan perjudian mengerikan. Juventus bermain imbang 1-1 saat menghadapi Fiorentina. Mengomentari hasil ini, juru taktik Juventus Andrea Pirlo akui berjudi. Formasi 3-5-2 yang digunakan membuatnya menyebut laga kontra Fiorentina mengerikan. Pirlo terkejut dengan memulai formasi 3-5-2 tersebut dengan Paulo Dybala dan Cristiano Ronaldo di depan. Setelah cedera Danilo kemarin, kami berganti menjadi 3 di belakang dengan Aaron Ramsey dan Dybala di antara lini. Itu tidak berhasil, jadi kami memasukkan Morata setelah istirahat untuk memberi kami perubahan kecepatan, ucapnya. Conte girang betul sebut Inter semakin dekat ke Scudetto. Antonio Conte bahagia sekali dengan kemenangan tipis Inter Milan 1-0 atas Hellas Verona. Dia pun menyebut Nerazzurri semakin dekat ke gelar juara Liga Italia. Conte pun membeberkan alasannya bertindak cukup heboh menyambut gol Darmian. Dia tanpa ragu menyebut gol tersebut membawa Inter semakin dekat dengan titel Scudetto. Mudah sekali menjelaskannya, saat berlari saya melihat 95% Scudetto, kata Conte seusai pertandingan, dilansir dari laman resmi Inter. Atletico Madrid tawarkan Kieran Trippier kepada Everton. Atletico Madrid dikabarkan ingin melepas salah satu back-nya, Kieran Trippier. Everton disebut-sebut menjadi salah satu klub tujuan sang back. Dalam laporan Tribal Football, Atletico sudah menawarkan Trippier kepada Everton meski The Toffees sedang mengincar back Norwich City, Max Aarons. Trippier dinilai bakal cocok merumput di Goodison Park. Pengalamannya membela Manchester City, Burnley, dan Tottenham Hotspur membuat bek berusia 30 tahun itu tidak butuh banyak waktu untuk beradaptasi. Trippier sedang menjalani musim keduanya bersama Atletico. Meski kontraknya masih bertahan hingga 2022 mendatang, manajemen Los Rojiblancos ingin segera melepasnya. RB Leipzig versus Stuttgart, tuan rumah atasi 10 pemain tim tamu. RB Leipzig mengamankan poin penuh ketika menjamu Stuttgart dalam lanjutan Bundesliga yang dihelat Minggu 25 April. Di Rotenbulen menang dengan skor 2-0. Di menit ke-14, Stuttgart harus bermain dengan 10 pemain setelah Nouirou Ahamada melakukan pelanggaran keras terhadap Amadou Haidara. Leipzig mencetak 2 gol melalui Amadou Haidara di menit ke-46. Liga season. And Haidara's second goal inside a week. Dan penalti Emil Forsberg di menit ke-67. But Forsberg won this latest head-to-head with his second. Hasil ini membuat Leipzig menempati posisi kedua dengan 64 poin, sementara Stuttgart berada di posisi ke-10 dengan 39 poin.
Itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!